Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam pendengaran akan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk saat hari ini. Kami mengucap syukur atas kasih setia, pertolongan dan perlindungan-Mu yang memberkati kami. Sebentar kami akan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Urapilah Tuhan pendengaran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kembali kita ingatkan apabila baru pertama kali untuk bergabung dalam saluran ini, Bapak Ibu boleh tekan tombol subscribe-nya, pilih ikon loncengnya, supaya setiap video-video terbaru Bapak boleh dapatkan. Dan setiap hari kita mendengarkan renungan firman Tuhan dalam saluran ini. Dan setiap hari Bapak Ibu Saudara didoakan. Bapak Ibu, kita baca kebenaran firman Tuhan. Tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat 3, Saudara. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Puji Tuhan. Jangan berkata sombong. Sombong adalah lawan kata rendah hati, Saudara. Orang sombong selalu menganggap bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain, lebih baik, lebih pandai, lebih berpengalaman, lebih tahu, dan lain-lain, Saudara. Orang sombong tidak pernah mau mengalah dengan orang lain. Orang seperti ini memandang orang lain lebih rendah dari dirinya, bahkan cenderung tidak menghargainya, Saudara. Berkata sombong adalah ciri atau karakter yang menonjol dari orang sombong. Selalu bermulut besar dan menepuk dada. Apa yang membuat seorang menjadi sombong? Saudara kasih Tuhan, biasanya ada faktor genetik atau keturunan menyebabkan seseorang menjadi sombong. Kekayaan atau pangkat dan popularitas mungkin. Saudara dikasih Tuhan, terlalu cepat atau mendadak melambung status seseorang juga berubah. Seseorang bisa menjadi sombong, Saudara. Tuhan melawan orang yang sombong. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 5, Saudara. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang congkak adalah orang yang sombong. Jika direktur menjadi musuh kita, itu pertanda karir kita akan mandek, Saudara. Jika guru memusuhi kita, kita tidak akan naik kelas. Jika ada penguasa atau pejabat menentang kita, Saudara, maka sengsaralah hidup kita. Itu baru manusia yang lebih tinggi saja menentang kita, hidup kita sudah pontang-panting, Saudara. Apalagi sampai Tuhan yang berhadapan dengan kita, selesailah hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, itulah akibat dan hasil yang akan kita petik oleh orang yang sombong, termasuk orang yang berkata sombong. Beda dengan orang yang rendah hati, Saudara, yang selalu mengalah, yang menempatkan orang lain lebih utama, lebih hebat, lebih segala-galanya dari dirinya. Orang seperti ini dikasihi Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Caci maki adalah kata-kata kotor, keluar dari mulut tanpa kontrol, Saudara. Menyembur bagai air bah, menghambur tanpa batas.
tidak lagi melihat siapa yang dihadapinya. Semua dilindas dan ditindas tanpa batas. Orang seperti ini menanam pohon permusuhan seumur hidupnya. Kelak akan memetik buah penyesalan di ujung hidupnya, saudara. Tidak lagi mempertimbangkan perasaan dan harga diri orang yang dihadapinya. Saudara dikasih Tuhan, mengapa orang bisa mencaci maki? Ketika emosi negatif meraja di hati, saudara, maka meledaklah caci maki. Pada waktu harga diri merasa dikuliti, muncullah caci maki. Saudara dikasih Tuhan, pada waktu harga diri merasa dikuliti, muncullah caci maki. Umumnya orang sombong berpotensi menjadi pencaci maki, saudara. Beda dengan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati selalu bisa menjaga emosi negatifnya. Sekalipun suatu waktu lepas kontrol, ia dengan cepat mengoreksinya dan minta maaf, saudara. Tanpa perlu menjaga harga dirinya, orang rendah hati mudah sekali meminta maaf kepada orang lain. Menempatkan diri di atas orang lain adalah penyakit yang harus dikikis. Saudara, merendahkan orang lain dengan memandang sebelah mata juga harus dibuang jauh-jauh. Menganggap diri selalu benar membuat seseorang mudah tersulut emosi. Bagaimana kita memakai mulut kita sekarang? Atau bagaimana kita memakai mulut kita selama ini, saudara? Jika saudara ingin disayang Tuhan, janganlah berkata sombong. Kita jaga mulut kita dengan penuh kehati-hatian, dengan terus memelihara perasaan rendah hati. Anda memiliki senjata pemusnah kesombongan. Jangan biarkan emosi negatif menguasai diri saudara pada saat sesuatu peristiwa mencoba memancing perasaan saudara. Jangan biarkan pohon perasaan makin membesar dalam hidup saudara sehingga sulit dikendalikan lagi. Sebaliknya, taburlah bibit kerendahan hati dalam hidup saudara. Tumbuhkan tunas penghargaan terhadap orang lain, apapun kedudukannya dan siapapun dia. Saudara kelak akan hidup di tengah hutan kedamaian. Hutan kedamaian, Tuhan akan melimpahkan kasih sayang kepada saudara. Puji Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Itulah yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Termulialah Engkau ya Yesus. Kau sungguh baik, sungguh berkuasa, sungguh mengasihi kami Tuhan. Tuhan Yesus, berilah kami kekuatan, berilah kami hikmat, supaya kami bisa menguasai seluruh tubuh jiwa kami, supaya kami bisa menguasai indera yang kami punya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah Engkau ya Yesus. Bagimulah pujian, hormat, dan keagungan. Berkati Tuhan seluruh para pendengar program Santapan Rohani pada saat hari ini. Keluarganya, anak-anaknya, cucunya Kau berkati. Usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, tangan kasih Tuhan, pertolongan perlindungan Tuhan selalu menyertai seluruh para pendengar program Santapan Rohani pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali kita di kesempatan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.